teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah Tang San dalam donghua terbaik, apalagi kalau bukan Shaolan. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Tang San berusaha keras dalam menyerap ketiga cincin roh Kaisar Semut Raksasa secara bersamaan. Meskipun terdapat beberapa kendala, namun pada akhirnya ia berhasil melakukannya dengan sempurna. Sayangnya belum sempat memulihkan diri, Xian Renshui tiba-tiba muncul dan langsung menantangnya untuk bertarung demi menyelesaikan ujian Dewa Malaikat tahap terakhirnya, yaitu menuntaskan halangan di dalam hati. Dengan niat menginginkan pertarungan yang adil, Xian Renshui yang tahu kalau kekuatan Tang San sedang menurun hanya menantangnya bertarung dengan masing-masing senjata di tangan mereka, dan barang siapa yang menjatuhkan senjatanya terlebih dahulu maka akan dinyatakan kalah. Tang San pun kemudian menerima kesepakatan tersebut sehingga pertarungan antar pewaris dewa itu pun tidak terelakkan. Di tengah pertarungan ketika mereka saling membenturkan senjata, Xian Renshui menyadari kalau di dalam pedang malaikatnya terdapat memori milik dewa malaikat semasa belum menjadi dewa. Dari sini terungkap fakta menarik. Ternyata dulu dewa malaikat bersahabat dengan dewa laut untuk bersama-sama menghapuskan penderitaan yang ada di dunia. Namun karena dunia yang begitu luas, dewa malaikat muda masih merasa tidak berdaya sehingga ia mempunyai ambisi untuk menjadi lebih kuat lagi, yaitu dengan menembus batasan manusia hingga memasuki ranah dewa. Meskipun sempat ragu di awal, dewa laut pun akhirnya juga sepakat dengan gagasan tersebut, sampai-sampai keduanya bersaing demi untuk membuktikan siapa di antara mereka yang bisa lebih dulu menjadi dewa. Setelah menyaksikan ingatan itu, Xian Renshui pun menjadi semakin yakin bahwa sebagai pewaris dewa laut, Tang San memanglah ditakdirkan untuk menjadi rival abadinya. Nah, akan tetapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ceritanya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena konten kali ini jelas akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pertarungan senjata dewa antara Tang San melawan Xian Renshui masih berlangsung. Di sini Xian Renshui mengungkapkan kekagumannya terhadap Tang San karena bahkan tanpa menggunakan teknik roh, kelincahan serta kemampuan bertarungnya masih saja lebih unggul darinya. Memang kalau kita amati sejauh ini terlihat jelas bahwa Tang San yang sanggup mendominasi walaupun kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya. Mempunyai serangan bertubi-tubi yang sangat sulit Xian Renshui bisa antisipasi. Jadi tidak heran bahkan Bibido yang kekuatan rohnya telah mencapai level 99 pun juga bukan lagi tandingannya. Dalam pertarungan yang masih sangat sengit, Xian Renshui pun menarik pedangnya dari dalam untuk menciptakan serangan ganda. Namun sayangnya serangan tersebut masih belum cukup kuat untuk bisa menyulitkan sang pewaris kekuatan dewa laut tersebut. Sementara di sisi lain, meskipun cukup bisa mendominasi jalannya pertempuran, Tang San masih merasa bahwa tidak mudah untuk mengalahkan Xian Renshui mengingat kondisi fisiknya yang belum stabil. Sekarang pun ia hanya bisa terus mengelak dengan memanfaatkan keterampilan bertarung sekte Tangnya dan tetap berusaha menjaga jarak yang aman. Akan tetapi bagi Tang San, pertarungan ini pun juga dapat memberinya pengetahuan baru, terutama mengenai kemampuan bertarung dari lawannya yang bisa berguna untuk melawan musuh di kemudian hari. Xian Renshui nampak begitu tertekan dengan berbagai kombinasi serangan yang dilancarkan oleh Tang San, membuatnya berpikir cemas bahwa apakah kekalahannya dulu di Istana Kekaisaran Tiando akan kembali terulang di tempat ini. Di tengah upayanya dalam melawan keputusasaan, sisi gelap Xian Renshui kemudian kembali muncul untuk mencoba memprovokasi pikirannya. Ia mengatakan bahwa kunci kemenangan dari pertarungan ini sepenuhnya berada di tangan Xian Renshui. Ia juga mengingatkan Xian Renshui mengenai kisah dari Dewa Malaikat yang dahulu pernah ia ceritakan mengenai ambisi dari Dewa Malaikat muda yang ingin mencabut pedang ini demi mencapai ranah dewa. Namun sebenarnya di dalam kisah yang pernah ia ceritakan tersebut masih terdapat satu orang yang belum ia singgung, yaitu keterlibatan dari Dewa Laut. Pada kala itu Dewa Malaikat muda yang masih belum menjadi dewa mempunyai ambisi besar untuk bisa mencapai ranah dewa. Dan singkat cerita, ia mengetahui bahwa cara agar bisa menjadi dewa, seorang mas roh harus terus berlatih hingga mencapai kekuatan roh level 100. Sayangnya dibutuhkan setidaknya 1000 tahun agar seseorang bisa mencapai level itu, sehingga berdasarkan usia manusia yang singkat, jelas hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan sebuah jalan pintas untuk bisa mencapainya, yaitu dengan mencabut pedang malaikat, maka secara otomatis ia akan menjadi pewaris dari legasi Dewa Malaikat dan mendapatkan seluruh kekuatannya.
Namun sebelum sempat melakukan hal itu, tiba-tiba Dewa Laut Muda datang untuk menghentikannya. Ia meminta agar sahabatnya tersebut mengurungkan niat untuk mencabutnya karena keberadaan dari pedang ini sangatlah penting bagi keseimbangan dunia. Di bawah pedang ini tersegel banyak kegelapan dan kejahatan sehingga jika segelnya rusak maka kengerian dari konsekuensinya tidak akan pernah bisa dibayangkan. Akan tetapi Dewa Malaikat Muda justru mengkritik Dewa Malaikat yang terlalu naif. Ia tahu persis bahwa sebenarnya Dewa Laut juga mempunyai keinginan untuk bisa menjadi dewa dan sekarang hanya sedang menutupinya dengan kebajikan dan kebenaran. Mereka berdua sudah saling mengenal selama puluhan tahun. Ia sangat menghormati Dewa Laut sebagai guru dan sahabatnya. Namun siapapun itu, jika ada yang berani menghalangi ambisinya, maka ia juga tidak akan segan untuk bertindak kasar. Ia pun justru mengecam bahwa Dewa Laut hanya takut kalau dirinya bisa memasuki ranah dewa terlebih dahulu sehingga berusaha untuk menghentikannya. Namun di sisi lain, Dewa Laut sebenarnya hanya takut keseimbangan dunia akan terganggu oleh ambisi Dewa Malaikat yang benar-benar sudah dibutakan oleh keinginan untuk menjadi dewa. Tentu saja ia tidak bisa tinggal diam saat melihat ada orang melakukan kesalahan yang bisa mengancam kehidupan dari seluruh makhluk hidup. Dewa Malaikat yang belum mengakui keegoisannya justru menghina Dewa Laut yang menurutnya sangat munafik. Dengan keterlibatan Dewa Laut dalam perang antar makhluk laut, Dewa Malaikat pun mempertanyakan keadilan macam apa yang ingin Dewa Laut tegakkan. Terdengar bahwa Dewa Malaikat tetap merasa sangat percaya dengan pilihannya ini. Ia yakin bahwa jalan ini tidaklah bertentangan dengan niat awalnya, yaitu ingin menghapuskan penderitaan di seluruh dunia yang dialami oleh setiap makhluk hidup. Dan hanya dengan menjadi dewa maka ia baru bisa memberkati seluruh dunia. Setelah bersusah payah, akhirnya Dewa Malaikat pun berhasil mencabut pedang dewa tersebut sekaligus dapat mewujudkan ambisinya untuk bisa menjadi dewa. Namun bersamaan dengan itu diperlihatkan berbagai kejahatan dan kegelapan yang terbebas tepat setelah pedang yang menyegel mereka dicabut. Kini Dewa Malaikat yang telah menjadi dewa mengatakan bahwa Dewa Laut sudah mengkhianati persahabatan di antara mereka berdua. Jadi jangan salahkan dirinya jika di kemudian hari ia bertindak kejam. Setelah selesai menceritakan kisah tersebut, sisi gelap Xian Renshui mengambil kesimpulan bahwa Dewa Malaikat memilih untuk merangkul keinginannya barulah bisa menjadi dewa. Berbeda dengan Xian Renshui yang terus saja menentangnya, sehingga hal inilah yang menjadi alasan dari kegagalan Xian Renshui. Ia pun menyarankan agar Xian Renshui melepaskan kemunafikan dan kesombongannya, kemudian bertarung berdampingan dengan dirinya. Meskipun jalan menjadi dewa itu sangatlah panjang dan juga kesepian, namun asalkan bersedia untuk membuat pilihan kecil, maka Xian Renshui akan memiliki rekan yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Namun bukannya terprovokasi, Xian Renshui justru sekarang mampu untuk melawan sisi gelapnya tersebut. Ia lalu mengatakan bahwa baik Dewa Laut maupun sisi gelapnya, keduanya sama-sama tidak ada yang memahami kehendak dari Dewa Malaikat. Di sini ia menyadari bahwa sisi gelapnya hanya ingin menjadikannya sebagai boneka yang bisa dikendalikan untuk sekedar mewujudkan keinginannya, bukannya bertarung berdampingan seperti janji manis yang disampaikan sebelumnya. Diperlihatkan bahwa kini Xian Renshui telah benar-benar mampu menguasai ruang di dalam hatinya dengan berhasil memojokkan sisi gelapnya menggunakan cahaya Dewa Malaikat. Ketika cahaya tersebut mulai membakar tubuhnya, sisi gelap Xian Renshui mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Xian Renshui. Ia pun berjanji bahwa ia tidak akan pernah mencoba untuk mengendalikannya lagi dan akan bersedia tunduk di bawah perintahnya. Namun Xian Renshui sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Ia lebih memilih untuk memusnahkan keinginan yang tak terkendali dengan mengubahnya menjadi abu di bawah cahaya Dewa Malaikat. Kini setelah berhasil mengalahkan sisi gelapnya, muncul ledakan kekuatan hebat yang membara dari dalam tubuh Xian Renshui sebagai manifestasi keberhasilannya dalam menguasai hati dan keinginannya. Tang San pun langsung dapat menyadari bahwa hanya dalam sekejap kecepatan serta kekuatan Xian Renshui telah meningkat secara signifikan. Menurutnya hal ini bukan disebabkan oleh lonjakan kekuatan roh, melainkan sesuatu yang mirip dengan kekuatan Dewa Lautnya. Hal ini membuat Tang San yang awalnya sangat menguasai jalannya pertempuran, perlahan terlihat mulai terdesak menghadapi Xian Renshui yang menjadi semakin kuat. Terlebih lagi ia baru saja menyerap 3 cincin roh sekaligus secara paksa, di mana seharusnya ia beristirahat terlebih dahulu untuk menstabilkan kekuatan roh di dalam tubuhnya. Namun siapa sangka ia langsung berhadapan melawan Xian Renshui yang sudah hampir menyelesaikan ujian Dewa Malaikatnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan Tang San sekarang sedang benar-benar drop, sehingga ia harus secepatnya menyelesaikan pertarungan ini sebelum kekuatan rohnya menjadi kacau.
Sampai akhirnya berkat dukungan sepenuhnya dari kekuatan Dewa Malaikat, Xian Renshui pun berhasil menekan Tang San. Di samping itu, Tang San sendiri juga sudah kehabisan waktu, di mana kini kekuatan roh di dalam tubuhnya sudah benar-benar kacau. Alhasil, Trisula Dewa Laut pun telah berhasil dijatuhkan dari genggamannya, sehingga dengan terpaksa sekarang ia harus mengakui kekalahannya dari Xian Renshui. Kemudian mengingat kembali peristiwa beberapa tahun yang lalu di mana Tang San telah menghancurkan seluruh rencana yang telah Xian Renshui bangun selama 20 tahun. Hal inilah yang kemudian mendasari kebenciannya terhadap Tang San dan menjadikannya sebagai lawan seumur hidup serta halangan ketiga di dalam hatinya. Sekarang lewat pertarungan ini ia telah berhasil mengalahkan Tang San sehingga seluruh penghinaannya pada waktu itu pun juga sudah terbalaskan. Seusai pertarungan yang telah mendapatkan kemenangannya, diperlihatkan Xian Renshui yang berjalan ke arah cahaya Dewa Malaikat dan memasuki portal menuju dimensi ranah dewa. Dengan aura dewa sebesar ini, Tang San pun mengaku bahwa ia sama sekali tidak dapat mendeteksinya menggunakan kekuatan pikiran. Setelah memasuki portal, Xian Renshui berjalan menyusuri tangga dengan banyak kegelapan yang memanggilnya untuk menawarkan kekuatan kegelapan yang dikatakan jauh lebih murni daripada cahaya. Namun tanpa goyah sedikit pun, Xian Renshui tetap berjalan maju hingga seluruh kegelapan serta halangan di dalam hatinya satu persatu lenyap dengan sendirinya. Jauh di puncak tangga, membawanya tiba di suatu tempat yang terlihat seperti puncak tebing di atas awan dengan indahnya pemandangan matahari terbenam serta adanya perwujudan dari Dewa Malaikat yang sudah menunggu kedatangan Xian Renshui. Ia pun kemudian memuji kerja keras Xian Renshui dan menjelaskan bahwa pengalaman dari ke-9 ujian Dewa Malaikat bukan cuma tentang meningkatkan kekuatan saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara Xian Renshui bisa mendapatkan tekadnya sendiri. Karena hanya dengan dapat menguasai diri sendiri baru bisa mewujudkan masa depan yang lebih cerah untuk dunia dan seluruh makhluk hidup. Xian Renshui kemudian menjawab bahwa ia sudah memahami hal tersebut. Ia juga paham mengenai alasan dari permusuhannya dengan Dewa Laut saat ingin mencabut pedang dewa, bukan karena terbutakan oleh keinginan, melainkan hanya mengikuti jalan yang telah dipilih berdasarkan tekad diri sendiri. Namun Dewa Malaikat enggan untuk membahas hal itu karena menurutnya itu semua hanyalah masa lalu. Di akhir percakapan, ia menanamkan prinsip kepada Xian Renshui bahwa untuk selamanya langit dan laut ditakdirkan akan selalu berlawanan. Dan mulai sekarang ia akan menyerahkan seluruh tanggung jawab dari Dewa Malaikat kepada Xian Renshui serta memintanya agar terus menjaga tekad yang telah ia dapatkan. Diperlihatkan semacam upacara pengangkatan Xian Renshui sebagai pewaris dari legasi Dewa Malaikat yang dipenuhi dengan pemasangan atribut dewa. Siapa yang menyangka ternyata Xian Renshui mampu mencapai ranah dewa terlebih dahulu ketimbang Tang San yang padahal sebagai tokoh utama di Donghua ini ya. Di saat yang bersamaan, gejolak dari kekuatan dewanya pun langsung dapat disadari oleh Bibi Dong yang terlihat sedang dalam proses pemulihan diri. Ia nampak begitu kesal karena ia tidak menduga jika putrinya bisa menjadi dewa secepat ini. Sehingga mulai sekarang rencananya untuk bisa menguasai seluruh dataran Douluo pun akan menjadi semakin sulit. Sementara itu, Tang San pun juga bisa merasakannya. Sambil terus menstabilkan kekuatan rohnya yang sempat kacau, ia yakin bahwa sekarang Xian Renshui telah berhasil menyelesaikan ke-9 ujian Dewa Malaikatnya. Dan sekarang yang terpenting ia harus segera pulih dan kembali pulang untuk menyampaikan informasi ini kepada pihak Kekaisaran Tiando agar mereka dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk lebih awal. Namun meski begitu, tetap saja tidak akan ada yang mampu menghentikan Xian Renshui jika putri dari Bibi Dong tersebut memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang camp Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo. Satu-satunya orang yang berpeluang untuk bisa menghadapi Xian Renshui adalah dirinya. Namun untuk saat ini hal itu nampaknya juga mustahil mengingat ia perlu menyelesaikan 2 tahap ujian lagi agar juga bisa mencapai ranah dewa. Tang San yang dapat merasakan aura dewa tidak jauh dari lokasinya segera mendekat untuk memeriksanya. Dan benar saja, aura dewa tersebut memanglah berasal dari Xian Renshui yang kini telah sepenuhnya menjadi Dewa Malaikat. Ia lalu memuji Tang San yang ternyata sanggup untuk mengetahui posisinya. Namun Tang San tahu seberapa hebat kekuatan dewa, sehingga ia yakin bahwa jika Xian Renshui ingin benar-benar bersembunyi, maka ia pun juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Xian Renshui pun membenarkan hal itu. Akan tetapi ia juga berterima kasih kepada Tang San karena keberhasilannya menjadi dewa juga berkat bantuannya. Maka dari itu ia bermurah hati untuk memberinya kesempatan. Yaitu hanya jika Tang San bersedia tunduk di bawah perintahnya, maka ia akan membiarkannya untuk tetap hidup. Wah, episode kali ini benar-benar di luar dugaan ya. Siapa sangka bahwa Xian Renshui yang justru berhasil menjadi dewa terlebih dahulu. Sementara Tang San masih harus menyelesaikan 2 ujian lagi supaya dapat menyusulnya. Saat ini jelas terdapat perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara keduanya. Bahkan kalau mau sangat mudah bagi Xian Renshui untuk membunuh Tang San hanya dengan jentikan jari. Karena ya perbedaan kekuatan antara manusia dan dewa memanglah sejauh itu. Kita tunggu saja ya bagaimana nasib Tang San di episode Sabtu depan.
Tetapi sebelum kita akhiri, saya ingin sedikit membahas perihal seputar dewa. Fakta menarik dari episode kali ini adalah mengenai dewa malaikat yang ternyata adalah manusia biasa dan bukannya pemilik asli dari kekuatan dewa malaikat. Dengan kata lain, ia sama seperti Xian Renshui, yaitu hanyalah sebagai pewarisnya saja. Meskipun ia tidak melalui 9 tahapan ujian, melainkan hanya dengan mencabut pedang dewa malaikat. Seperti yang kita tahu bahwa untuk bisa menjadi dewa, seseorang harus menembus level ke-100 dan dibutuhkan waktu 1000 tahun untuk bisa mencapainya. Akan tetapi perlu diingat bahwa ini berbeda dengan kasusnya Dewa Laut. Seperti yang sudah pernah dijelaskan di episode ini, bahwa Dewa Laut mendapatkan kekuatan dewanya bukan dari latihan selama 1000 tahun ataupun mencabut senjata dewa. Melainkan ia ikut dalam peperangan makhluk laut, menciptakan perdamaian hingga lautlah yang menjadikannya dewa atas jasa-jasanya tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa ialah Dewa Laut pertama bukan karena mewarisi kekuatan dewa dari siapapun. Nah baiklah, mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya.